Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vivi Jo. Teman-teman, kali ini saya dapat kiriman kucing chlamydia. Kiriman kok kucing chlamydia ya? Kiriman paket tuh yang enak gitu loh ya. Tapi yang enak-enak udah dikirim kok gitu, jangan khawatir. Nah ini dengan donasi 1 juta nih, berarti kucingnya harus sembuh. Bercanda ya. Oke, selama ini kan sebenarnya saya kan udah pernah bikin video tentang chlamydia, tapi mungkin di sana itu kurang jelas ya, cara ngobatinnya tuh mungkin kurang jelas gitu, sehingga banyak lagi pertanyaan bagaimana begini begitu, kecuali dosis ya. Kalau dosis memang ya terpaksa harus tanya, sebab lain-lain untuk yang umur sekian berapa, untuk yang sebenarnya berat badan sih. Cuma kalau saya ambil globalnya aja, karena kan saya nggak mungkin timbang begitu ya. Kalau yang nggak ada timbangan bagaimana gitu kan. Jadi saya ambil globalnya sih dari umur aja gitu. Ya biasanya kalau kita umur sekian ya, kira-kira lah ya kita juga nggak tahu pasti kan dia lahir tanggal berapa, di bulan apa ya, kan kita nggak tahu. Apalagi kalau yang stray gitu kan, yang dari jalanan, kita kan nggak tahu gitu. Ya pokoknya kira-kira lah ya, kira-kira misalkan kalau udah makan umur berapa gitu. Nah, kalau udah dewasa kira-kira ya berarti mungkin sekitar, kalau yang masih muda gitu sekitar 7-8 bulan seperti itu ya. Saya rasa teman-teman semua juga udah tahu lah ya, kalau yang punya kucing ya, atau pencinta kucing ya, nah seperti itu. Nah jadi sekarang ini saya ingin menjelaskan sedetilnya mengenai perawatan kucing chlamydia itu. Yang penting bagaimana cara merawat kucing chlamydia. Jadi obatnya itu sebenarnya biasa aja, tapi justru yang penting itu adalah cara perawatannya. Nah ini yang kita nggak dapatkan dari dokter kan. Kalau dokter kan periksa terus dia kasih obat. Nah sedangkan kalau di rumah itu kita nggak tahu bagaimana selanjutnya. Nah kayak gitu kan. Nah, kalau yang punya uang untuk balik lagi ke dokter, tapi kalau yang nggak punya uang untuk balik lagi kan, ya bagaimana nih langkah selanjutnya. Nah saya akan menjelaskan secara detail mengenai perawatan kucing chlamydia sampai sembuh. Karena chlamydia nggak bisa sembuh secara instan, ingat itu ya. Nggak bisa sembuh dalam 1-2 hari, apalagi kalau yang udah menonjol, nggak mungkin itu dalam 1 minggu juga, nggak mungkin kali gitu. Makanya kita harus rajin ya, kita harus rajin, telaten ya, dan sabar gitu loh ya kan, itu kuncinya gitu. Pasti sembuh punya. Simak baik-baik ya, karena ini adalah sedetil-detilnya saya akan jelaskan bagaimana merawatnya. Ini adalah kesempatan banget untuk kalian bisa ngobatin sendiri gitu loh ya. Karena ya obatnya sih biasa aja, tapi yang penting itu cara merawatnya. Sekali lagi saya tekankan, cara merawatnya ya. Nah, saya mengajarkan, mengarahkan, memberi petunjuk dan sebagainya itu secara gratis. Ya, jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe, karena subscribe juga gratis, tinggal pencet doang, klik belnya, udah ikutin saya terus. Karena kadang-kadang dalam video-video baru saya itu kadang ada info-info berkaitan dengan video-video sebelumnya gitu deh. Oke, jangan lupa subscribe, pencet klik belnya, dan like, share, dan komen.
teman-teman, ini pasien saya nih. itu bukan, itu anjing. Nah, ini pasien saya nih ya, tapi mereka udah sembuh sih, tinggal recovery aja. Yang ini ya dia udah mulai oke. Nah, ini hai sinarnya ini batuk. Ini kayak apa ya? Kalau kita mah mungkin kayak panas dalam ya, di sininya bengkak ini tuh. Ya, tapi ini udah mengecil ya, udah makan obat, udah mengecil. Cuma dia belum, kadang dia mau makan, kadang dia kagak mau makan. Nah, seperti itu ya, tapi sejauh ini oke. Nah, ini abses dia. Nah tuh, jadi di lehernya tuh abses sampai gede banget ya. Nah tuh ya, ini gede banget absesnya, terus sampai keluar nanahnya juga sampai banyak ya, lumayan itu, sampai jatuh ke bawah ini gitu ya. Sekarang dia udah sembuh, udah oke ya. Nah terus ini, halo, dia batuk sama ya, sama yang hitam tadi batuk. Flu-nya udah sembuh, tinggal batuknya ini, tapi oke juga, masih mau makan segala. Nah ini langganan ya, ini langganan dia pilek mampet. Anak bandel, langganan ya. Nah ini dia yang chlamydia ya. Kita bisa lihat di sini matanya ya, ini chlamydia. Cuma sayang chlamydianya dia masih ringan ya. Saya pengen ketemuin chlamydia yang agak parah gitu ya, tapi ternyata dia masih ringan itu. Nah ya, masih ringan. Oke. Nah kalau semua ini saya bawa ke dokter ya, coba bisa bayangin kan berapa banyak gitu biaya yang harus saya keluarin gitu loh ya kan. Duit dari mana? Ya, yang pertama, sebelum kita mengobati ya, sebelum dikasih obat apa-apa ya, jadi kita mulai dengan obat cacing. Kalau dia belum pernah atau udah lama ya, udah 2 bulan gitu dikasih obat cacing, kita harus kasih obat cacing lagi gitu ya. Jadi untuk kucing dewasa ini saya pakai Drontal Cat itu ya, ini Drontal Cat ya. Jadi kita kasih 1 butir seperti ini ya. Kenapa kita harus kasih obat cacing dulu sebelum diobatin? Karena kemungkinan dia itu cacingan ya. Kalau dia cacingan itu akan susah juga sembuhnya gitu ya. Nah cacing itu kemungkinan yang menyebabkan dia sakit ya, atau juga kutu
kutu juga bisa bikin dia sakit. Jadi kita harus bersihin, tapi karena dia nggak ada kutu ya, saya akan kasih obat cacing karena dia ini stray ya, stray. Jadi kebetulan dilihat sama teman saya bahwa dia chlamydia, nah maka dia bawa ke sini untuk diobatin seperti itu ya. Oke, kita kasih obat cacing ya. Jangan lupa, ini penting sekali mengawali pengobatan itu obat cacing. Karena saya pernah punya pengalaman juga, saya cerita lagi jadinya. Saya pernah punya pengalaman ya. Itu saya kasih obat terus ya. Kucingnya saya kasih obat terus ya, ternyata dia nggak sembuh-sembuh, terus nggak sembuh-sembuh, sampai saya tuh bingung bagaimana ini ya, kok bisa nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu, satu hari dia keluar sendiri cacingnya sampai panjang banget, sampai ditarik itu susah banget gitu, sampai putus lagi, panjang sampai segini, udah ditarik itu masih ketinggalan gitu. Nah itu makanya ya, pantas aja dia nggak sembuh-sembuh gitu. Nah begitu dikasih makan obat cacing ya, kira-kira semingguan lah dikasih obat lagi, dia udah sembuh gitu ya. Nah jadi obat cacing ya, yang pertama ya, jangan sepelekan ini cacingan gitu ya, kita kasih dulu. Pinter banget makannya obatnya, pinter nih ya. Nah ini dia udah mulai agak bengkak nih matanya. Nah, untung keburu ketahuan. Tuh. Badannya juga agak hangat sedikit. Nah, jadi obat cacing itu diberikan sebelum makan ya. Obat cacing itu diberikan sebelum makan. Nah, karena tadi sore dia udah makan, dan saya belum kasih obat cacing ya. Jadi sekarang kan udah malam nih ya. Udah malam. Jadi udah berapa jam ya dia makan itu. Malam juga boleh gitu, karena tapi jangan kasih makan lagi, biar aja nanti pagi baru kasih makan lagi ya. Jadi malam sebelum dia mau tidur ya istilahnya, ya kita kasih makan obat cacing gitu. Jadi nanti pagi kita kasih makan, baru kita kasih obat antibiotik dan vitaminnya. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah obat cacing ya, tadi malam kita udah kasih, pagi kita kasih makan dulu ya. Sebelum kita mulai pengobatan, kita kasih makan dulu. Dia udah habis nih makan ya, kita kasih makan dulu. Selesai makan ya, kita siapkan cefadroxil, karena dia udah dewasa ya, kita boleh pakai cefadroxil ya. Cefadroxil sirup sama kurkuma plus ya. Tapi kalau untuk kitten ya, di bawah umur 4 bulan lah ya, di bawah umur 4 bulan itu pakai amoxicillin generic sirup 125 mg. Tapi kalau udah 4 bulan ke atas bisa dipakai dengan cefadroxil generic sirup 125 mg ya, bersama kurkuma plus fish oil. Kenapa saya pilih fish oil? Karena dia udah komplit, bisa dibaca di sini ya. Jadi dia udah ada B12, B kompleks ya, maksudnya udah ada B kompleks, udah ada kurkumanya untuk nafsu makan, dan fish oilnya itu untuk daya tahan tubuh ya. Jadi jaga di daya tahan tubuhnya supaya tetap tetap ada ya daya tahan tubuhnya, karena kalau daya tahan tubuhnya merosot, dia akan bengkak lagi gitu ya. Jadi ini yang penting ya. Ya semua juga penting gitu ya. Oke, sekarang kita kasih antibiotiknya dulu. Nah, ini antibiotiknya itu kita belikan bubuk ya, bubuk
Kita cairkan. Di sini ada petunjuknya 50 mili ya, ditambahkan air 50 mili ya. Kalau misalkan kita nggak ngerti, lebih baik minta tolong sama orang apotiknya untuk dicairkan gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita cairkan sendiri 50 mili, kemudian dikocok sampai kecampur semua, sampai rata ya, sampai kental. Nah, ini kita ambil karena dia jantan dan badannya cukup besar. Jadi kalau saya nggak timbang-timbang ya, mungkin kalau dokter kan timbang ya, melalui timbangan ya, menentukan dosis melalui timbangan. Kalau saya kan nggak ada timbangan yang jelas. Jadi saya pakai globalnya aja, umur atau saya lihat berat badan, lihat badannya besar atau kecil gitu. Kalau misalkan jantan saya ambil patokan 2 mili gitu ya. Antibiotik itu 2 mili. Ya, seperti ini 2 mili. Ya. 2 mili. Kita boleh campur dengan kurkumanya. Sorry. Nah, kurkumanya sebelumnya juga kita kocok dulu ya. Kita boleh campur, kita ambil 0,5 mili. Ini untuk kucing dewasa ya, dosis 0,5 mili. Oke. Nanti untuk kittennya saya akan tulisin dosis di kolom deskripsi. Yuk sini sayang. Ini dong. Ayah, jangan takut. Dudu sampai gemeteran. Kita kasihnya di sini ya, di pinggir supaya dia nggak keselak ya. Kita tekan seperti ini. Nah, ya. Ya, setelah itu kita siapin kapas, air hangat ya, terus sama sendok gentamisin, salep ya, salep sendok gentamisin. Kenapa saya pakai salep sendok gentamisin? Karena saya udah coba bermacam-macam salep ya, dari yang murah sampai akhirnya saya temuin ini. Jadi yang paling cocok untuk mata chlamydia adalah salep sendok gentamisin itu ya. Salep ya, jangan obat tetes. Oh ya, saya juga mau ngomong, banyak yang bilang obat tetes boleh nggak? Boleh, mau pakai apa juga boleh sih sebenarnya ya, saya juga nggak bisa larang gitu. Jadi cuma ya menurut pengalaman saya, kalau ya seperti tadi ya, sendok gentamisin itu saya udah coba berbagai salep. Tapi kalau kalian mau coba juga ya nggak masalah gitu ya kan, saya nggak mana tahu lebih cocok juga, karena kan cocok-cocokan juga ya gitu. Nah terus bukan promosi sendok gentamisin ya, bukan, tapi saya udah coba masalahnya gitu, coba banyak, tapi ya kalian mau coba silakan gitu ya. Nah terus ya cocok-cocokan juga kali ya. Nah terus udah gitu obat tetes ya, mengenai obat mata tetes. Obat mata tetes, kenapa nggak pakai obat mata tetes? Kadang dokter juga ada yang kasih obat tetes kan untuk mata ya. Nah saya dapatkan ya, kata-kata ini saya dapatkan dari dokter hewan Rotoro ya, yang dari PDHB Alam Sutra. Jadi saya tanya, kenapa dok untuk mata seperti itu kenapa harus pakai salep? Oh iya, karena kalau tetes kan cepet hilang bu, kalau kita ngedip juga udah hilang katanya gitu. Jadi kalau pakai salep itu dia akan bertahan, sedangkan mata chlamydia itu kan harus terus diobatin. Apakah kita harus terus tetesin kan makan waktu. Lebih baik kita pakai salep. Jadi salep itu kan nempel terus, logika masuk ya gitu. Jadi oh iya ya kayak begitu ya. Jadi ya
Oke, sejak saat itu saya ngerti kenapa kita harus pakai salep untuk mata chlamydia, karena dia selalu dalam mata itu kan ada bakteri terus kayak gitu kan ya. Jadi kalau kita cuma pakai sekali-sekali, mungkin dia cuma pingsan dia hidup lagi, dia pingsan dia hidup lagi. Nah jadi dia harus terus nempel terus, jadi dia sampai mati gitu bakterinya. Oke, sampai di sini ngerti ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara pakainya ya. Ya, kapas ini kita kasih air hangat ya, air hangat. Nah setelah kita celep di air hangat ini kita peres lagi ya, jangan sampai ada air menetes di mata ya, karena itu bisa tambah infeksi ya, seperti ini. Jadi kapas udah anget gitu, udah, yang penting bukan harus basah kuyup ini kapas, tapi kita ambil hangatnya gitu ya, basah tapi hangat. Nah, seperti itu. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja ya, kita ambil di dalam selaput-selaputnya ya, kita bersihin pelan. Nah setelah kita bersihkan matanya ya, kita pakaikan salep ya. Ini mata dibersihkan dengan kapas dan air hangat itu setiap kali ya, setiap kali akan dipakaikan salepnya ya, setiap kali ya. Karena kan kenapa harus setiap kali, karena kalau pakai salep itu terus kan nempel-nempel kotoran, debu ya. Jadi kalau misalkan kita tiban dengan salep lagi, jadi nanti dia akan kotorannya akan masuk ke dalam gitu, akan ikut masuk ke dalam. Jadi kita harus bersihin dulu yang bekas dipakai, baru dipakaikan salep yang baru ya. Nah, itu juga Dokter Rotoro ajarannya ajaran Dokter Rotoro itu. Selama logika masuk, kenapa enggak gitu ya kan, ya kita harus ikutin dong gitu. Ternyata memang bener kok harus begitu gitu kan, kalau enggak dia bisa tambah infeksi. Ayo kita pakai salep. Ayo, aduh, ini kok agak susah ini, ketakutan ya. Sorry ya aku susah ini ya. Oke. Ya, kalau saya langsung masukin ke mata dari ujung mata sini ke ujung mata sini ya, dari kiri ke kanan gitu. Terus kita buka tutup seperti itu ya, supaya masuk ke dalam bola matanya. Nah ya, oke. Sutra, coba aku lihat sebelahnya lagi, merah gak? Enggak, bagus. Ini termasuk chlamydia yang ringan ya, ini hampir gitu, ya udah chlamydia, tapi ya masih ringan ya, masih baru selaput mata yang bengkak. Ini dilakukan 1 kali sehari aja cukup gitu, 1 kali sehari ya, karena salep ya, dia nempel terus gitu kan, jadi 1 kali juga cukup gitu. Yang penting setiap kali mau pakai harus dibersihin dulu, jangan lupa itu ya. Tapi kalau untuk antibiotik dan vitamin itu diberikan selama 7 sampai 10 hari. Kalau yang masih ringan ini paling berapa hari juga dia udah sembuh gitu ya. Ini saya jamin, mungkin nggak sampai 1 minggu dia udah sembuh gitu. Tapi kalau untuk yang agak parah itu 10 hari itu belum bisa sembuh, tapi nanti akan ada obat kelanjutannya. Kita akan melanjutkan dengan obat lainnya
ya, karena antibiotik yang cefadroxil atau amoxicillin itu batas waktu cuma 7 hari ya, itu untuk manusia gitu, tapi untuk hewan bisa kita pakai agak lebih 10 hari. Nah seperti itu ya. Sini ya, ini hari ketiga ya. Kita lihat. Nah ya, ini matanya, selaputnya udah yang merah tuh udah mulai pink. Nah ya, yang bengkak udah mulai surut ya. Jadi kita terusin antibiotik dan vitaminnya, juga salepnya sampai hari ke-7 atau ke-10. Kalau hari ke-7 udah sembuh ya boleh di stop obatnya, tapi kalau hari ke-7 belum sembuh, diterusin sampai 10 hari, hari ke-10 ya kan. Ini hari ke-7 ya, hari ke-7. Kita lihat bahwa hari ke-6, ini hari ke-6 ya, kita lihat matanya udah sembuh ya. Nah matanya udah sembuh ya, udah nggak ada merah, dan pinknya juga udah bagus ya, udah normal. Nah cuma memang matanya, bola matanya cacat, karena ya pantas lah cacat ya, karena kan dimakan bakteri gitu. Nah ini tetap kita masih kasih obat antibiotik, vitaminnya tetap kita teruskan sampai 10 hari, dan salepnya juga tetap kita kasih supaya lebih sempurna sembuhnya, seperti itu ya. Nah apabila belum sembuh, pada hari ke-10 belum sembuh ya, maka kita akan teruskan pengobatan dengan Yunnan Payo. Sudah untuk antibiotiknya aja itu nggak dipakai, karena kan amoxicillin, cefadroxil seperti itu kan batasnya cuma 7 hari ya, 7 hari untuk manusia, 10 hari kan boleh untuk hewan ya, 10 hari. Nah jadi kita harus ganti lagi antibiotik apa, bukan antibiotik itu lagi, tapi kita pakai Yunnan Payo, karena Yunan itu lebih ke radang ya, radang mata, radang tenggorokan, radang telinga, radang paru-paru, pokoknya segala radang itu Yunnan Payo tugasnya gitu. Sedangkan antibiotik itu lebih ke infeksinya ya. Jadi kita akan teruskan peradangannya dengan Yunnan Payo. Nah seperti itu. Yunnan Payo ini yang kita pakai terus sampai dia sembuh total. Oh ya, untuk pemakaiannya ya, karena kan yang dipakai itu hanya Yunnan Payo, vitaminnya Kurkuma Plus ya, dan salep mata ya. Tapi kalau seandainya memang terlalu nonjol, itu kan nggak bisa dibersihin ya kan. Saya rasa nggak perlu pakai salep mata juga gitu. Jadi biar pakai antibiotiknya aja, di obat minumnya aja, dan vitaminnya yang penting juga ya, itu penting juga karena untuk jaga daya tahan tubuhnya, jangan sampai dia drop ya. Nah tapi nggak boleh bareng seperti antibiotik ya. Kalau antibiotik, pemberian antibiotik dan vitamin itu boleh bareng, tapi kalau dengan Yunnan Payo itu nggak boleh bareng. Jadi harus jeda 2 jam, minimum 2 jam ya, harus dijeda. Jadi karena kan satu herbal satu kimia ya, itu nggak boleh gabung ya. Jadi misalkan kasih Yunnan Payo dulu, bisa dicampur. Yunnan Payo itu kan pahit ya, bisa dicampur sama madu ya sedikit, atau sama makanannya ade ya, atau apalah gitu, pokoknya bisa sih dicampur ya. Tapi biasanya sih saya sama madu ya, lebih bagus gitu, adem juga kan. Jadi
Yunnan Payo, misalkan kasih dulu Yunnan Payo, nah 2 jam kemudian baru kasih vitamin ya. Nah salepnya itu tetap dibersihkan ya matanya setiap hari dengan kapas dan air hangat dulu, baru pakai salep lagi ya, terus ya sampai dia kering dan dia copot ya. Kalau seandainya misalkan udah nonjol ya, itu nanti dia akan kering nanti biar copot sendiri, jangan diganggu gugat, jangan di copot-copotin atau apa, jangan diganggu gugat, itu biar aja sampai dia kering dan copot sendiri ya. Nah jadi ingat ya, pemberian Yunnan Payo itu harus dijeda dengan vitaminnya, jeda 2 jam ya. Ya Yunnan Payo ini bisa dibeli ya, kadang-kadang ada juga yang nanya beli di mana gitu kan. Bisa dibeli di toko obat Cina ya, tapi hati-hati banyak barang palsu ya, karena ya lumayan harganya. Jadi pasti kalau obat bagus mahal itu pasti banyak palsu ya, susah juga ya. Nah, jadi bisa dibeli di toko obat Cina. Biasanya kalau toko obat Cina itu jarang yang palsu ya, tapi kalau misalkan memang nggak ada toko obat Cina, bisa juga dibeli online Tokopedia, Shopee atau apa aja mungkin ada ya. Saya pengen yakinkan bahwa jangan sampai palsu gitu, kasihan kan gitu ya, karena tanggungnya kalau udah ngobatin lagi tanggung begitu kan, tinggal sembuhnya doang kan. Kesel juga kalau tiba-tiba dia mati hanya karena obat palsu gitu. Pokoknya urusan klamidia udah saya lalap. bukan sombong ya. Udah saya lalap. Udah banyak saya sembuhin kucing klamidia ya. Ya kalau misalkan ada yang mau bersaksi, silakan komen deh di bawah ini ya, bersaksi bahwa kucingnya udah sembuh dari klamidia tanpa buang bola mata ya. Oke, saya rasa cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa lebih ngerti ya. Apabila ada yang mau ditanyain, nggak usah ragu-ragu, silakan tanya, tapi jangan tanya yang udah saya jelaskan dalam video ini gitu ya. Jadi tanya memang yang misalkan apalah ya, yang belum bisa dimengerti atau kata-kata saya yang tidak dimengerti, silakan ditanya pada komen di bawah ini ya. Nah selebihnya untuk dosis apa saya akan tulis di kolom deskripsi nanti. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.